Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nenden Dwi Ayu Prawesti. Kali ini akan membahas tentang tugas analisa Sport Center yang sudah saya buat. Ada analisa mikro untuk data tapaknya. Lokasi set berada di Jalan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Masuk ke zona pelayanan umum. Luas lahan 12.000 meter persegi dengan KDB 40%. KLB-nya 1,6, GSB-nya 6,25 meter, ketinggian bangunan rencana 2 lantai dengan kontur datar. Untuk batas tapaknya, sebelah utara ada Jalan Bulungan, sebelah barat Fresh Market, sebelah timur ada Nadira Wedding Gallery, sebelah selatan Jalan Mahakam. Analisa makro untuk strength-nya, eh, tempat strategis, konektivitas yang baik, lingkungan yang aman, dekat dengan halte busway, dekat dengan stasiun MRT, dekat dengan stasiun kereta api. Untuk weakness-nya, ruas jalan dua arah Jalan Bulungan sering terjadi kemacetan karena di kanan kiri Jalan Bulungan ini banyak tempat-tempat makan, jadi sering ramai dikunjungi. Untuk opportunities-nya, bangunan bentang lebar, menciptakan tujuan wisata, menciptakan ruang terbuka untuk kawasan sekitar. Threats kurangnya lahan terbuka hijau dan persaingan ekonomi. Untuk analisa sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki. Saya buat di sini untuk analisa kendaraan, sirkulasi kendaraan. Saya tempatkan di Jalan Bulungan biar nggak terlalu ramai. Soalnya kalau di Jalan Mahakam, termasuk jalan utama pertemuan di dekat Plaza Blok M. Untuk sirkulasi pejalan kaki juga saya tempatkan di Jalan Bulungan juga. Untuk analisa kebisingan, untuk kedua arah Jalan Bulungan dan Jalan Mahakam sama-sama sedang sirkulasinya, cuma nggak begitu ramai dan nggak begitu sepi juga, termasuk sedang. Untuk solusinya, saya menempatkan bangunan jauh dari tingkat kebisingan agar nyaman tetap terjaga. Lalu menanam vegetasi di area dengan tingkat kebisingan yang tinggi sebagai buffer. Selanjutnya, analisa view. Ini view into the site, view-view yang ada di sekitar tapak. Ada SMA 70, ada Kejaksaan Agung, ada Plaza Blok M, dan ada stasiun MRT. Selanjutnya analisa view from the site, yang dekat-dekat dengan site. Itu ada, depan site itu ada Family Mart dan Yoshinoya, ada SMA 70 juga, lalu ada taman kanak-kanak di situ, sekolah dasar juga ada. Selanjutnya ada Gultik. Solusi untuk analisa view-nya, saya menempatkan bangunan ini lebih condong ke arah barat karena menyesuaikan akses kendaraan dan view yang berhadapan pada tapak. Selanjutnya analisa matahari, orientasi matahari bergerak dari timur ke barat dan timur dan barat banyak menerima sinar matahari. Respon untuk analisa kali ini menempatkan pohon-pohon untuk penghalang sinar matahari dari arah barat. Untuk masa bangunan merespon bentuk tapak. Analisa angin untuk arah angin dari arah utara termasuk ke arah sedang karena terhalang bangunan existing. Untuk arah selatan anginnya termasuk kencang soalnya itu jalan utama dan tidak terhalang apapun. Selanjutnya ada dari timur juga itu terhalang dari existing juga. Dari arah selatan juga itu kencang soalnya tidak ada penghalang apapun. Untuk responnya, orientasi bangunan diletakkan pada lintasan angin dan matahari, penataan vegetasi dekat jalan raya Mahakam dan Bulungan pada site, berguna menjadikan filtrasi udara. Dan yang terakhir, bangunan diberi cross ventilation. Selanjutnya analisa vegetasi, ini tempat yang saya kira akan ditanamkan vegetasi-vegetasi yang tinggi untuk penyaringan filtrasi udara dan penghalau sinar matahari. Selanjutnya ada besaran standar ruang. Ini yang sudah saya buat. Uh, Mungkin nanti akan ditambahkan beberapa ruang lagi yang dibutuhkan. Untuk jumlah total keseluruhan
ada 10.212 meter persegi. Nah, ini hubungan ruangnya. Masuk ke entrance, parkir, food court, musola itu ada di luar bangunan, jadi gampang diakses. Masuk ke lobby, itu langsung ada loker karyawan, gudang, staf pengelola, dan email utilitas ini di luar dari gedung lobby, tapi bisa dijangkau dari dalam dan dari luar juga. Masuk ke resepsionis, lalu venue olahraga satu itu saya buat di luar, jadi hubungannya nggak langsung. Ada toilet ganti dan langsung ke public space, ruang terbuka hijau. Venue olahraga yang kedua ada kolam renang, playground dan olahraga komunitas, wall climbing dan skateboard. Selanjutnya ada konsep green arsitektur hemat energi. Saya di sini buat menyediakan ruang terbuka hijau beserta vegetasinya, taman gitu. Selanjutnya ada uh, menggunakan bahan material yang ramah lingkungan, kualitas dalam ruangan yang apa namanya lebih sehat, terus energi terbarukan, keindahan bangunannya, lalu pemanfaatan tempat dan waktu yang lebih strategis dari lokasi tersebut, dan pemanfaatan limbah air hujan dengan sistem daur ulang. Selanjutnya konsep green architecture yang kedua, saya buat dengan roof garden, lalu ada penerapan panel surya. Penerapan panel surya ini diterapkan pada atap bangunan. Panel surya tersebut menghasilkan energi listrik yang kemudian digunakan untuk kebutuhan bangunan tersebut supaya menghemat energi listrik yang ada. Lanjut konsep struktur. Saya di sini menggunakan dua konsep struktur. Yang pertama saya menggunakan struktur terus sering pula disebut sebagai rangka batang. Rangka batang adalah susunan elemen-elemen linear yang membentuk pola segitiga atau dapat pula merupakan kombinasi dari segitiga, sehingga menjadi bentuk rangka yang tidak dapat mengalami deformasi, bentuk pada suatu atau lebih pada batangnya bila diberi beban eksternal. Setiap batang tersebut terhubung pada titik kumpul dengan sambungan sendi. Untuk konsep struktur yang kedua, saya menggunakan struktur pelengkung. Struktur pelengkung yang terbuat dari material baja dapat berupa rangka baja utuh yang dibuat fabrikasi, atau dapat pula berbentuk rangka batang, trus, dan space trus. Struktur pelengkung dari baja dapat disatukan dengan titik hubung berupa sendi. Struktur pelengkung haruslah membentuk furnikular untuk kondisi beban. Struktur pelengkung dapat terbentuk dari batang dengan 2 sendi dan batang 3 sendi. Selanjutnya, konsep dan masa bangunan. Untuk kriteria desainnya, kita buat sport center, pusat kebugaran jasmani biasa menyediakan fasilitas yang memadai di dalamnya. Kebanyakan pusat olahraga di Jakarta mengusung konsep kebudayaan daerah setempat, mengangkat kearifan lokal, harus menjadi ikon kota dan menjadikan pusat perhatian sebagai identitas bangsa yang tersirat pada bangunan tersebut. Untuk kearifan lokalnya, saya di sini mengambil filosofi bentuk bangunan dari pagar rumah Betawi, yaitu langkan. Jadi nanti saya rencana akan buat bentuk setnya, bahan masanya juga berbentuk dengan langkan seperti ini, uh, dari pagar rumah Betawi. Selanjutnya konsep dan masa bangunan. Ini transformasi bentuknya mengambil konsep dari pagar rumah Betawi, yaitu langkan. Ya, sekian dari saya untuk penilaian kali ini, presentasi kali ini, pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.